Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emia Maulidia dari semester 3. Di sini saya akan mereview materi tugas mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan yang telah disampaikan oleh Profesor Heni Nureni SHMH dan asisten dosen Dr. Muhammad Reni Ariandani SHMH. Mengenai materi pertemuan pertama kali ini membahas mengenai bab 1, yaitu percobaan. Nah, percobaan adalah bukan perbuatan yang dapat berdiri sendiri karena bergantung kepada tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana itu sendiri. Nah, percobaan ini diatur dalam pasal 53 dan pasal 54 bab 4 buku 1 KUHP. Nah, pidana itu sendiri menurut pasal 10 KUHP, pidana terdiri dari dua bagian, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, di mana pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda. Sedangkan pidana tambahan yang pertama ada pencabutan hak-hak tertentu, ada perampasan barang-barang tertentu, ada pengambilan putusan hakim. Selanjutnya ada sifat percobaan. Yang pertama ada sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidanya orang. Kemudian yang kedua ada berdasarkan kedua pasal, yaitu pasal 53 dan 54 yang dapat dikenakan sanksi pidana untuk tindak pidana percobaan adalah hanya untuk tindak pidana yang berupa kegiatan yang diatur dalam buku 2. Selanjutnya mengenai unsur-unsur percobaan. Yang pertama adanya niat, yang kedua adanya permulaan pelaksana. Yang ketiga adalah pelaksanaan tidak sesuai, bukan karena kehendak sendiri. Selanjutnya ada percobaan mampu dan tidak mampu. Menurut MVT, tidak mungkin ada percobaan pada objek yang tidak mampu, yang ada adalah hanya percobaan yang tidak mampu pada alatnya. Kemudian ada pemindahan terhadap percobaan. Nah, percobaan terhadap kejahatan diatur dalam pasal 53 ayat 2 KUHP, yaitu maksimum pidana yang dijatuhkan dikurangi sepertiganya. Kemudian ada menurut pasal 53 ayat 1 KUHP, untuk ancaman pidana mati atau seumur hidup, maka maksimum pidana untuk percobaan adalah 15 tahun. Kemudian ada percobaan terhadap pelanggaran menurut pasal 54 tidak dipidana, alasan adanya pasal 54. Yang pertama kepastian hukum, yang kedua untuk pedoman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.